Shalom jemaat Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita, amin. Amin. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang hadir di awal biar waktu awal menjadi bagian kita. Kita mau datang menyembah Tuhan di dalam perolahan kebenaran. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita persatukan hati kita untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus, inilah setiap kami Tuhan. Kami bersepakat memuji menyembah Kau di dalam perolahan kebenaran. Perlengkapi setiap kami Bapa. Dalam pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Kau menerima kami sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Kami mau tunduk dan taat hanya kepada Kau Tuhan sebagai Tuhan yang memelihara setiap jiwa Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah segala bangsa memuji menyembah Kau, tunduk di bawah kaki-Mu dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
kami, dia terlalu baik bagi kami. Sehingga kami datang ke tempat ini bukan karena Tuhan Yesus kekuatan kami, tapi karena dorongan daripada Tuhan. Kami ingin terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kami ingin terus lagi belajar bersama dengan Engkau. Kami terus ingin mendalam bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah mengantarkan kami ke tempat ini. Tidak kurang suatu apapun, semuanya karena Tuhan. Kami tinggalkan semua masalah kami. Kami tinggalkan semua beban kami. Kami mau fokus hanya untuk memuji dan menyembah Sang Raja yang hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih atas semua yang Kau lakukan, Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Dari awal pertengahan ini kami akan tutup bungkus dengan darah Yesus yang berkuasa. Engkau mengambil alih atas pelayanan ini, Tuhan. Kami hanyalah sebagai pelayan, tetapi Allah Roh Kudus yang bekerja atas pelayanan di tempat ini. Karena semuanya ibadah ini, pelayanan ini, semuanya mengundang tentang Engkau. Semuanya tentang Yesus, semuanya tentang Yesus, bukan tentang kami lagi. Biarlah Kau memberkati setiap jemaat-jemaat yang ada, bahkan pelayan-pelayan Tuhan Kau memberkati. Biarlah Kau meneruskan tempat ini dengan darah Yesus yang berkuasa. Kau berkati juga hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus mengapa hamba-Mu, urapi Tuhan hamba-Mu melalui apa yang Kau sampaikan Roh Kudus. Bagi Bapa, kami akan siap untuk memuji dan menyembah Engkau, meninggikan menari bagi Sang Raja yang hidup berkuasa. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Ada sukacita yang hari ini? Baik. Kita salam kiri kanan, Anda katakan Tuhan Yesus baik. Baik. Baiklah, kita angkat lagu pujian kita, segala puji syukur. Thank you.
yang bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita. Allah bangkit. Kamu yang baik di waktu wajib. Bersatu dalam doa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami jemaat Tuhan boleh berkumpul di tempat ini. Semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapa, persembahan kami yang pertama Bapa. Biarlah setiap persembahan kami Tuhan menjadi duka yang harum bagi kerajaan Allah Bapa. Ketika kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan kerelaan hati Bapa. Karena kami akan percaya Tuhan, ketika kami menabur Tuhan, kami menuai Tuhan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah sukacitamu mengalir bagi setiap jemaatmu. Ketika kami memberi Tuhan upah kami di kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Bapa.
Bapa, kami siap memberikan hanya untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Kita kalau puji kita masuk ke bab yang bersyukur. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujinya diucap kekala, musikkan dia, semua makhluk di bumi sudah dengan selamat. Buat persembahannya Tuhan Yesus berkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan kepada Ayah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merenungkan kasih setia Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dewa pujian, penyembahan kami manis Kau dengan
kebenaran firman Tuhan. Rendahkanlah diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang semakin besar, kami semakin kecil di hadapan-Mu. Kami membutuhkan Tuhan bagi setiap jalan-jalan kami, bagi setiap pekerjaan kami, bagi setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaran kami untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Yes, Lord Jesus. Haleluya. Inilah yang kurenungkan. Kau lihat setiap tangan-tangan jemaat yang terangkat Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Yes, Lord. Nyanyian puja dan bersyukur Tuhan Yesus di pagi hari yang berbahagia ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa bersekutu di dalam ibadah kami, menaikkan puji-pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan juga ya Tuhan Yesus, di tengah-tengah ibadah kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun kehidupan kami, yang menjadi penolong dan yang menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan kami di dalam rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah Kau ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, bahkan telinga pendengaran kami. Berikan kami hati seorang hamba yang mau tunduk merendahkan diri di bawah kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid yang selalu mau mendengar akan perkataan-Mu, sehingga firman demi firman yang kami dengarkan tidak kembali sia-sia, tetapi firman ini bekerja di dalam hati dan pikiran kami, berakar, bertumbuh dan memberikan buah kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, salam bagi kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah ya. Sampai kapan kita bisa beribadah dengan bebas, kita nggak pernah tahu. Harapan kita supaya kita
bisa beribadah dengan leluasa, ya, supaya tidak ada perubahan-perubahan di negara kita, ya, karena segala sesuatu berubah dengan drastis, ya, kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, bahkan peraturan-peraturan pemerintah itu bisa berubah kapan saja, ya. Baik, ya, saya sampaikan bagi kita di pagi hari ini, ya, kita beribadah ini bukan sesuatu hal rutinitas, ya. Pastikan ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, bukan rutinitas, ya. Saya sedang membuat karya ilmiah, gitu ya. Ada beberapa yang saya buat karya ilmiah di kuliah, gitu ya. Kalau untuk saya sendiri tentang kontekstual penginjilan Rasul Paulus, dan ada beberapa yang saya buat, salah satu tentang ibadah, gitu ya. Saya mempelajari ibadah itu dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai sekarang ini, ya. Yang dimaksud dengan ibadah, kadang sekarang kan ada statement-statement yang membuat umat Tuhan itu tidak beribadah. Satu, kerja adalah ibadah, gitu ya. Ada yang mengatakan senyum adalah ibadah, gitu ya. Ternyata bukan seperti itu, Bapak Ibu, ya. Kalau ibadah di perjanjian lama itu ibadah yang penuh dengan korban, ya. Kalau kita beribadah seperti ini harus ada korban yang kita persembahkan, ya. Kalau seperti kita minimal kambing domba, ya. Kalau dia golongan pejabat, lembu sapi. Kalau orang miskin mungkin darah pati, ya, kekukur, gitu ya. Kalau umpamanya itu dibuat bagi kita, saya rasa ibadah kita nggak bisa kita lakukan, ya. Kalau kita lihat di pinggir jalan, gitu ya, harga kambing itu 2.700.000, 2.500.000. Bayangkan kalau saya harus ibadah harus mempersembahkan itu, nggak mungkin, gitu ya. Dan di zaman setelah Yesus, ya, ibadah itu karena bait Allah sudah diruntuhkan, tidak ada lagi persembahan korban, diganti dengan apa, ya? Ketika umat Tuhan juga di tahun dibawa ke pembuangan, tidak ada bait Allah, diganti dengan bagaimana dengan puji-pujian dan firman Tuhan, ya, puji-pujian dan firman Tuhan. Makanya kenapa kita harus ibadah dan puji-pujian, penyembahan, ya? Ini menggantikan korban kita. Makanya Paulus katakan dengan ucapan-ucapan bibir, ucapan-ucapan syukur. Makanya Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan di gereja ini, ya, firman Tuhan mengatakan ketika kita nyanyikan haleluya, malaikat surga juga bernyanyi haleluya. Firman Tuhan katakan Allah bertakhta atas puji-pujian umatnya. Ucapan syukur kita itulah, puji-pujian kita itulah menggantikan korban-korban yang harus kita persembahkan, ya. Jadi ibadah itu salah satu sarana umat Tuhan bertemu dengan Tuhan, salah satu sarana untuk menghadirkan Tuhan. Makanya Yesus katakan, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Aku, Yesus hadir. Pastikan Bapak Ibu di dalam ibadah kita, ya, kita imani dalam ibadah kita, di tengah-tengah kita Yesus hadir, amin. Dan pastikan ketika kita beribadah, kita bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Sehingga ketika kita pulang dari tempat ini, kita mengalami perubahan. Kalau kita nggak mengalami perubahan, disaksikan kau tidak bertemu dengan Yesus, kemungkinan keibadah kita hanya menunjukkan kehadiran kita. 7 jemaat di Wahyu itu ada beberapa dicela. Kenapa jemaat di Efesus dicela Tuhan? Padahal mereka melakukan ibadahnya. Tetapi ibadahnya bukan lagi untuk Tuhan, sudah rutinitas, sudah aktivitas, sudah formalitas. Jangan sampai ibadah kita menjadi formalitas di tempat ini. Tuhan nggak senang, Tuhan mencela, ya. Jangan sampai. Pastikan kita datang, satu tujuan kita, Tuhan dipermuliakan, amin. Dan pastikan kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah itu sangat penting, ya. 3 anak kami Bapak Ibu, minggu pertama harus mereka jalani, ya, di gereja. Dan kami serahkan anak kami karena kami tahu ibadah itu penting bagi anak kami. Karena kami tahu kami nggak mampu. Bayangkan Destin lahir hari Kamis, Sabtu kami pulang, hari Minggunya dia harus ke gereja. Bahkan anak kami yang terakhir pun gitu, ya, 4 hari masih mereka akan bawa ke gereja, kami serahkan sama Tuhan. Karena kami tahu gini, ibadah itu penting bagi Muna. Sepanjang hidup engkau harus beribadah. Itu yang saya terapkan buat anak saya. Karena ibadah itu penting, ya. Cuma kan kalau sekarang kan berbeda Bapak Ibu. Apa sih bedanya dengan ibadah gereja dengan perusahaan? Kalau ke gereja pura-pura sakit supaya jangan ke gereja, ya kan? Padahal pilek batuknya kan. Kenapa nggak gereja? Sakit. Ke perusahaan pura-pura sehat supaya bisa bekerja. Padahal sakitnya parah sekali loh. Pura-pura sehat.
Bahkan banjir pun terobos supaya bisa bekerja. Ya. Sementara kalau ke gereja, hujan gerimis pun seperti hujan batu. Saya sampaikan ini bagi Bapak, bagi kita Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita memahami apa sih ibadah itu. Ya, apa sih ibadah itu? Ya, ibadah itu sangat penting. Ini yang saya pelajari ya dari perjanjian lama, perjanjian baru, pertemuan-pertemuan jemaat. Ibadah itu pertemuan-pertemuan jemaat. 2-3 orang berkumpul, ada pertemuan, ada puji-pujian, ada firman Tuhan. Dan di dalam ibadah ada firman Tuhan. Dan itu yang diterapkan Yesus sendiri pun di dalam ibadah. Dia sampaikan firman, Paulus dan lain sebagainya. Dan saya di mana menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu, saya akan menyampaikannya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bukan pengalaman, bukan pikiran saya, tetapi saya berusaha menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita yang beribadah di saat ini, pastikan ibadah itu penting bagi kita. Amin. Kalau saat ini kita masih hanya kita yang beribadah, mari upayakan pasangan kita, suami kita, istri kita, atau anak-anak kita. Ya, saya selalu berdoa di tempat ini kalau hari Sabtu Bapak Ibu, ya, biarlah ada keharmonisan di jemaat blessing ini. Suami istri beserta dengan anak bersama-sama datang kepada Tuhan. Itu selalu saya doakan Bapak Ibu, ya. Biarlah ada keharmonisan, ya. 2 gereja yang saya jalani sepanjang kami berumah tangga, satu di Kalimantan, satu di Batam ini, selalu ada keharmonisan ini. Gak ada yang timpang, ya. Mungkin malah pasti kita hanya sendiri, bergumullah Bapak Ibu, ya, berjuanglah, ya. Tuhan pasti menolong, ya. Tuhan pasti menolong, ya. Tuhan pasti menolong, dan itulah kerinduan Tuhan. Makanya sungguh indah kalau ada keharmonisan itu, ya. Jangan satu di sini, satu di sana, gitu ya. Jadi mari kita buka firman Tuhan di kitab 1 Petrus 1 kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Satu Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Yang menemukan katakan amin. Kita akan bergantian, saya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang keempat, dan nanti kelima kita bersama-sama. Pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita. 5 bersama-sama. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya, tema yang saya sampaikan bagi kita kalau di perikopnya pengharapan, iman dan kasih, pentingnya pengharapan dan iman di dalam Kristus. Ya, pentingnya pengharapan dan iman di dalam Kristus. Dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya, kenapa Yesus harus bangkit dari antara orang mati? Yesus bangkit dari antara orang mati berarti sebelumnya Yesus mati. Ya, ini perlu saya sampaikan karena di sini banyak anak-anak muda, gitu ya. Anak-anak muda saya lihat di sini bahkan setengah dari kita anak-anak muda. Banyak yang menyampaikan bagi kami, ya bagi saya, banyak anak-anak SMA itu dibully di sekolah maupun di dalam pergaulan mereka. Tuhan, kalian kok mati, dan pada akhirnya ciut, ya. Ini yang anak-anak muda mungkin belum pernah dibully. Suatu ketika pun nanti disampaikan, ya. Ada banyak seperti itu. Tuhan, kalian kok mati. Ada beberapa hanya 3 statement yang sering disampaikan menciutkan kita. Tuhannya kok 3, Allahnya kok mati, gitu ya. Tapi kita harus pahami ini. Kenapa Tuhan kita mati? Ya memang saya sampaikan bagi kita. Ya kadang banyak orang yang karena mungkin gak disampaikan di gereja, ya Tuhan itu gak pernah mati. Tuhan itu jabatan.
Sama dengan presiden nggak pernah mati. Dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun presiden tetap ada. Tapi manusianya, Presiden Soeharto, manusia, mati. Ya, anak-anak muda kira-kira paham. Kalau dikatakan Tuhan kalian mati, Tuhan nggak pernah mati. Ya, tapi kalaupun Yesus, 1 Petrus mengatakan dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati. Dan memang harus mati, karena kalau Yesus tidak mati, ya, berarti dia bukan manusia. Ya, Yesus mati dalam keadaan manusia, tujuannya satu, karena tanpa penumpahan darah, tanpa kematian Yesus tidak ada pengampunan dosa. Ya, makanya terus disampaikan, Tuhannya kok manusia. Ini salah satu doktrin yang sangat penting di dalam kekristenan. Ya, bagaimana Yesus itu seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia. 100% dia Tuhan, 100% manusia. Cuma kalau di zaman abad-abad pertama, orang percaya Yesus Tuhan, tapi nggak percaya dia manusia. Ya, di abad-abad pertama di bapak-bapak gereja itu, mereka percaya Yesus itu Tuhan, tapi nggak percaya mereka nggak percaya bahwa Yesus manusia. Makanya dikatakan, kenapa firman Tuhan terus banyak menjelaskan bagaimana keberadaan Yesus sebagai manusia. Dia lahir dari seorang perempuan, lahir dari manusia. Ya, bahkan dia menangis, marah, emosi, sifat-sifat manusia ada, membuktikan bahwa Yesus 100% manusia. Cuma beda dengan sekarang. Kalau sekarang orang-orang percaya Yesus sebagai manusia, gak percaya sebagai Tuhan, terbalik. Ya, Yesus seutuhnya 100% Tuhan, dan dia juga 100% manusia. Makanya dia dikatakan mati karena dosa-dosa kita. Dia dikatakan di sini, dia bangkit, dia menaikkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Untuk apa? Ya, untuk apa dia bangkit? Bahkan selalu saya katakan, kita mengajak di dalam mendengarkan firman Tuhan, kita belajar membentuk kerangka berpikir kita. Contohnya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia tidak mau satu orang pun binasa, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Ya, hidup yang kekal itu apa? Kita harus memahami. Ya, jadi dikatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di dalam kekristenan apa sih pengharapan kita? Ya, saya sampaikan bagi kita, harapan kita sebagai orang Kristen bukan sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya, yang lumpuh berjalan, dan yang lain sebagainya. Bukan itu pengharapan kita. Tetapi di ayat yang keempat dikatakan, apa sih pengharapan kita? Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia bangkit dari antara kematian, melahirkan kita kembali. Kita telah dilahirkan dari kematian. Karena kebangkitan Yesus memberikan kita lahir yang baru, kelahiran yang baru. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hidup, supaya kita hidup penuh dengan pengharapan. Ayat yang keempat dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yang pertama saya sampaikan bagi kita, pengharapan bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang ditebus dosa-dosa kita, diberikan kehidupan yang baru, adalah pengharapan kita adalah hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki pemahaman bahwa ada hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita mengikuti Yesus Kristus, kita harus menaruh pengharapan ke sana. Jangan kita menjadi sama seperti ini. Saya mau rajin bergereja lah, supaya nanti aku dapat naik jabatan, supaya ekonomiku baik-baik saja, supaya situasiku baik-baik saja. Tetapi sebagai orang yang ditebus, dibangkitkan, diberikan kehidupan bagi kita, ada pengharapan kita, surga yang kekal, hidup yang kekal. Di sana ada bagian kita Bapak Ibu, yang tidak dapat layu, tidak dapat binasa, yang tidak dapat sirna. Bahkan Yesus berkali-kali katakan,
simpan hartamu di surga sana. Di sana ngengat dan karat tidak ada. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Ya, kita memiliki pengharapan di dalam kehidupan yang kekal. Apa sih yang membedakan Kristen dengan ajaran-ajaran yang lain? Ya, satu hal yang kita pahami. Yang pertama tadi doktrin kekristenan, keberadaan Kristus tadi. Dia seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Yang kedua, ada kehidupan setelah kematian. Kalau kita lihat nanti surat-surat Paulus, dia hanya menyampaikan keselamatan itu. Ada kehidupan setelah kematian. Di keyakinan lain, mereka percaya sepenuhnya, tetapi soal kehidupan yang selanjutnya tidak ada. Mereka meyakini seperti Lilith, yang padanya sudah mati. Tetapi kita punya pengharapan Bapak Ibu. Ada bagian kita di surga sana. Ada bagian kita di dalam kekekalan sana. Makanya dikatakan kalau kita menyadari akan pengharapan kita akan memiliki cara berpikir yang berbeda. Kita akan tetap di ayat ini, salah seorang dulu baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Dikatakan jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, firman Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang paling malang, orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita menaruh pengharapan kepada Kristus supaya di dalam dunia ini kita diberkati, Dia tolong, diberikan kerinduan-kerinduan kita adalah orang yang paling malang. Kalau hanya pengharapan kita di dunia ini Bapak Ibu, kepada Kristus kita menaruh pengharapan supaya kita disembuhkan, supaya kita ditolong, kita adalah orang yang paling malang. Tetapi pengharapan kita adalah hidup yang kekal, katakan amin. Kita harus punya pengharapan ke sana. Saya paham sampai di sini Bapak Ibu ya, paham ya. Kita diberikan hidup yang baru, satu tujuannya supaya kita sampai ke sana. Ada bagian kita di sana, bahkan nanti kita akan merayakan kenaikan Yesus ke surga. Yohanes 14 mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal, banyak tempat kita di sana. Makanya itu yang menjadi tujuan kekristenan kita, tujuan iman percaya kita. Yang kedua, tentang iman. Kita akan bahas dulu 1 Petrus 1 tadi, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Ayat yang ke-9 dan ke-10 bersama-sama 2-3 ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah berbuat tentang kasih karunia yang ya, yang kedua, yang saya katakan tadi, tema saya pentingnya pengharapan dan iman di dalam Kristus. Yang pertama, pengharapan kita tadi adalah hidup yang kekal. Kita harus punya pengharapan kepada hidup yang kekal. Yang kedua adalah iman. Apa tujuan iman kita? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Berbicara keselamatan jiwa, jauh sebelum Yesus Kristus pun masalah keselamatan sudah diteliti, diselidiki oleh nabi-nabi. Makanya dikatakan tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Perhatikan keselamatan jiwa kita Bapak Ibu Saudara. Yesus katakan, untuk apa seseorang memperoleh seluruh isi dunia ini tapi jiwanya binasa? Tubuh ini nanti akan mengalami kebinasaan, tapi jiwa kita nanti yang akan diselamatkan. Jiwa kita lah nanti yang sampai kepada kehidupan yang kekal. Sangat jelas Bapak Ibu, dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Kalau kita betul-betul memperhatikan firman Tuhan, manusia itu
terus berdampingan, manusia jasmani, manusia rohani. Paulus selalu sampaikan itu dengan jelas. Ya, kalau kita lihat di dalam penciptaan, Allah menciptakan manusia di hari yang terakhir, ya, bersamaan dengan menciptakan hewan, binatang. Apa sih yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain? Ketika Allah mengembuskan rohnya, nafasnya, ruah, dari situlah manusia itu berjalan, manusia jasmani, manusia daging, dan manusia roh. Makanya ketika manusia dihakimi ketika jatuh di dalam dosa, yang lain dikutuk. Tapi soal si Adam, terkutuklah tanah. Ya, kenapa? Kutukannya tanah. Adam itu, Adama terbuat dari tanah. Yang terkutuk manusia jasmani ini. Tapi manusia rohani akan tetap diselamatkan Tuhan. Kita harus memahami itu, Bapak Ibu. Ya, dan ini memang makanya terus mengalami kemerosotan. Sehebat apapun manusia, tetap akan mengalami kematian secara fisik. Sepintar apapun, sekuat apapun, akan mengalami kematian secara fisik. Ya, Musa itu masih kuat pandangannya, kuat tenaganya, masih sehat, tetap mati. Sehebat apapun, bahkan sekaya apapun, seseorang akan tetap mati, karena memang sudah kodratnya. Itu secara fisik manusia jasmani, tetapi manusia roh, dia akan tetap diselamatkan. Makanya berkali-kali Paulus katakan, manusia lahiriah ini akan merosot, manusia batinia, manusia rohani harus dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, tujuan iman kita, keselamatan jiwa kita. Mari saya sampaikan bagi kita, perhatikan keselamatan jiwamu. Perhatikan keselamatan jiwamu. Ya, karena itulah nanti dikatakan itulah tujuan iman kita. Ya, buat anak-anak muda harus paham sampai saat ini, anak-anak muda, perhatikan keselamatan jiwamu. Jangan pernah engkau kehilangan keselamatan itu. Ya, kalau sekarang ini kan terlalu gampang kita meninggalkan iman percaya kita. Ya, terlalu gampang kita meninggalkan iman percaya kita. Mungkin kita melihat baik-baik saja Bapak Ibu, gitu ya. Karena kami seorang berbicara misi itu, selalu saya tanya orang-orang yang tinggal di sekitar masjid sesungguhnya. Seringkali diumumkan Tohab Simanjuntak malam, ya kan? Banyak sekali saya temukan di malam ini. Kenapa? Karena menurut mereka kami itu kan sama. Siapa bilang kalau disampaikan bagi kita, buat anak-anak muda disampaikan agama sama? Tidak sama, berbeda. Kalau sama, kenapa dibeda-bedakan? Ya, yang jelas dari tujuan iman itu, tujuan iman kita kepada Yesus Kristus, keselamatan jiwa kita, bukan fasilitas, bukan kemudahan-kemudahan. Ya, jangan sampai kau kehilangan keselamatan itu. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan itu. Ya, kadang saya sedih melihat masih menari-nari melayani Tuhan, tapi minggu berikutnya sudah pakai kerudung. Kenapa bisa? Masih melayani dengan musik, dengan hebatnya, dan pada akhirnya sudah di KUA. Kenapa bisa? Karena memang nggak tahu tujuan imannya. Ini harus kita sampaikan bagi kita. Kita harus tahu tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Amin. Jiwa ini terbatas. Kita nggak tahu sampai kapan tubuh ini terbatas. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita bisa menjalani ya hidup ini. Tapi selama masih ada kesempatan, mari kita cari keselamatan jiwa kita. Ya, itulah pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pengharapan sangat penting. Ya, mulai saat ini mari, apa sih tujuan hidupku menjadi orang Kristen? Apa sih tujuan saya datang ke gereja? Apa sih tujuan saya? Ya. Jadi pengharapan iman dan di judul berikutnya adalah kasih. Ya,
Kalau kita pahami pengharapan dan iman, pengharapan kita hidup yang kekal, dan tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Berbicara kasih tidak sulit bagi kita, Bapak Ibu, ya, berbicara kasih. Kenapa para rasul-rasul itu dianiaya malah bersuka cita, dianiaya malah layak bagi kami? Paulus itu sangat luar biasa loh. Di belakang penganiayaan, di depan menanti hukuman. Sudah dia tahu di situ ada hukuman, tetapi kenapa masih dia melakukannya? Bahkan yang lain, kenapa dia melakukannya dengan sukacita? Dianiaya sukacita, dihukum sukacita, merasa layak, bahkan mereka bergembira karena mengalami pengharapan dan tujuan iman mereka. Ya, apa sih kasih? Yang saya buat beberapa poin di tempat saya sampaikan bagi kita. Kalau kita memahami pengharapan kita sebagai orang Kristen, kita memahami tujuan iman kita. Satu hal yang saya sampaikan, ekspresi kasih kita bergairah untuk melayani Tuhan. Bergairah melayani Tuhan. Mari saya sampaikan bagi kita, jangan pernah puas hanya sekedar pengunjung gereja. Jangan pernah puas hanya yang penting saya rajin beribadah. Engkau harus melayani Tuhan, katakan amin. Layani Tuhan Bapak Ibu, layani Tuhan saudara-saudaraku. Mari tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk melayani Engkau? Jangan terbatas pikiran kita melayani dalam pelayanan mimbar. Jangan Bapak Ibu, jangan saudara. Di tempat ini banyak yang harus kita kerjakan. Yang penting apapun yang kau lakukan, lakukan untuk Tuhan. Amin. Jangan hanya untuk pengsiahan, tidak. Sehebat apapun kau lakukan di mimbar ini, kalau engkau hanya menunjukkan ekspresi atau keberadaan dirimu, itu bukan melayani Tuhan. Ya, engkau tampil pun di sini supaya engkau dapat disorot kamera, itu bukan untuk melayani Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Ya, bahkan selalu saya katakan, ketika kami melayani, bukan karena hebatnya Bapak Ibu. Ya, baru-baru kami berumah tangga, Pak Seman minta nanti penerima tamu ya menjemput jemaat. Suka-cita kali kan Bapak Ibu, suka-cita kali. Ibadah jam 10, jam 8 kami udah datang, padahal tengah 10 baru gereja dibuka gitu ya. Saking semangatnya loh, ya kan, saking semangatnya. Bahkan saya lakukan di sana hanya membersihkan kursi. Karena setelah ibadah nanti kursi dikumpulkan, karena kami nyewa tempat, kursi dikumpulkan diletakkan di salah satu samping rumah jemaat. Yang di sana nanti ayam hinggap, ya burung yang itu, bagian saya hanya membersihkan itu. Tapi kita menangis karena kita lakukan bukan untuk gembala, bukan untuk orang. Kita lakukan hanya untuk Tuhan disenangkan. Bahkan sampai di Batam ini kita memungut sampah. Saya heran, gereja besar tapi sampah berserakan. Ya, kok masih bisanya mereka melihat sampah berserakan? Dan itulah yang kita kerjakan. Ada yang melihat manusia? Nggak ada. Satu hal tujuan kita, Tuhan disenangkan. Mari Bapak Ibu, buat anak-anak muda, lakukan yang bisa kita lakukan supaya Tuhan disenangkan. Amin. Bukan supaya pemsiahan dan tante yang disenangkan, tidak. Supaya Tuhan disenangkan. Orang yang menyadari, memiliki pengharapan dan tujuan iman, dia akan bergairah di dalam melayani. Yang kedua, kuat dalam pencobaan iman. Kuat dalam pencobaan iman. Keadaan tidak baik-baik Bapak Ibu ya. Keadaan ini sampai harapan kita semuanya baik-baik saja. Tapi ketika kita mengalami pencobaan iman, mari kita kuat di dalam menghadapi cobaan iman itu. Jemaat di 1 Petrus ini, mereka mengalami penganiayaan oleh karena iman mereka. Mereka juga mengalami guru-guru palsu, ya, pengajar-pengajar palsu. Bahkan secara ekonomi mereka mengalami penderitaan. Makanya Rasul Petrus katakan, tujuan hidupmu ada surga, ada bagianmu di surga sana. Jangan pernah ciut oleh karena penganiayaan. Jangan pernah ciut oleh karena keadaan ekonomi. Jangan pernah ciut oleh karena hal yang lain. Apapun membuat kita
supaya kita datang kepada Tuhan. Supaya kita tidak datang kepada Tuhan, mari kuatlah Bapak Ibu. Ya, pengalaman saya di dalam menjalani kekristenan ini, ya, saya pernah mengalami. Bayangkan seluruh keluarga besar kami, karena di kampung kami kalau gereja seperti ini sesat katanya itu loh, sesat. Makanya sampai sekarang orang tua kami gak menerima gereja yang seperti ini, ya, termasuk gereja yang saya ikuti. Suatu ketika kami 10 bersaudara, saya satu-satunya anak laki-laki. Kalau engkau nggak mau di HKBP, nggak apa-apa kau anakku. 9 itu saya mengatakan, udahlah ikuti aja lah, yang penting orang tua senang. Yang penting orang tua senang. Sampai-sampai 6 bulan lebih Mama Desi itu nggak gereja. Dia kebingungan. Di satu sisi mengikuti suami, di sisi yang lain bertua dan edak-edaknya. 6 bulan lebih Bapak Ibu. Tapi ini perjuangan bagi saya. Tuhan katakan, belum pedang ditaruh di lehermu. Bagaimana kalau pedang di lehermu? Belum pedang di lehermu loh. Tuhan katakan seperti itu aja kamu udah ciut. Yang jelas, mama saya mengatakan engkau bukan anakku, bukan saya mengatakan engkau bukan mamaku. Ya, persoalannya tetap kerjakan pekerjaan Tuhan, tetap layani Tuhan, terus perjuangkan imanmu. Itu pergumulan kami. Ya, makanya saya katakan, setiap masing-masing ketika kita mau maju di dalam iman kita, akan ada tantangan-tantangan. Sehebat apapun tantangan itu, makanya dikatakan kita harus kuat dalam menghadapi pencobaan-pencobaan iman itu. Kita harus kuat. Mungkin ada yang mengatakan kau harus masuk di hari Minggu. Berjuang, saudara. Ya. Saat ketika saya melayani seorang bapak, gak pernah kutemukan engkau di gereja pada hari Minggu. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya hari Minggu off, gak kerja. Tapi ditawari kalau engkau masuk pada hari Minggu 800.000 lah gajimu. 4 kali hari Minggu 8 kali 4 3.200.000. Angka yang sangat besar, tambah basic dan lain sebagainya. Tapi segala sesuatu kan harus kita ukur Bapak Ibu. Segala sesuatu harus kita ukur. Sudah sekian bulan, sudah berapa karung berlianmu, tetap aja mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Untuk apa engkau memperoleh seluruh, bahkan perusahaan itu menjadi milikmu? Jiwamu binasa untuk apa? Ya. Jadi oleh karena itu mari miliki iman yang kuat. Saya sangat salut seorang teman saya, dia orang kita Jawa, ya. Dia security hari Minggu harus masuk kerja, ya, harus masuk kerja. Tetapi dikatakan gini, dia punya komitmen, punya tekad pada hari Minggu dia harus bergereja. Padahal hari Minggu jadwal dia bekerja. Makanya dia bersedia dipotong 250 sampai 350.000 kalau dia meninggalkan pekerjaan. Ya, jadi dalam sebulan harus terpotong gaji dia 1 juta lebih. Karena dia memilih bekerja pada hari Minggu. Iman yang kuat itu Bapak Ibu. Iman yang kuat. Bukan sebaliknya. Sebenarnya basic saja pun sudah berkecukupan. Tapi oleh karena masih mendapatkan overtime, dia meninggalkan ibadah. Dari awal saya katakan ibadah itu sangat penting bagi kita. Makanya dikatakan ketika kita mengalami yang namanya pencobaan iman, kalau firman Tuhan katakan apa sih yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Penganiayaan aja pun gak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan permasalahan, penyakit, apapun gak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apalagi hal-hal yang baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya paham. Kasih penganiayaan aja gak boleh memisahkan kita dari kasih Kristus. Apalagi dengan hal-hal yang baik. Sesungguhnya hal-hal yang baik membuat kita semakin dekat. Beberapa kali saya hubungi, Amang di rumah lah pertanyaan kumpulan warga. No problem bagi kami. Tapi saya katakan Sabtu dan Minggu bagiku mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Makanya saya katakan mohon maaf, saya nggak bisa membantu apa-apa. Silakan, ini rumah terbuka, mau kalian ngapain terserah. Karena bagiku, ya, penting bagiku kumpulan itu. Tapi jauh lebih penting bagiku bagaimana saya melayani Tuhan. Ya,
Bukan bisa katakan, sibuklah aku melayani di situ, enggak. Makanya dari kemarin saya tinggalkan rumah suka kalian di situ. Mau pasang tenda terserah, mau nggak pasang juga terserah. Dari awal saya katakan Sabtu dan Minggu saya mempersiapkan diri, karena saya sudah mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Jadi yang ketiga dikatakan, bagaimana wujud kasih kita yang memiliki pengharapan di dalam hidup yang kekal dan tujuan iman kita, keselamatan jiwa kita, menjalankan cara hidup yang kudus sampai ke surga, sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita harus menjalankan kehidupan kita yang kudus, Bapak Ibu, ya. Tetapi yang menjadi permasalahan yang sering ya di dalam keselamatan, Paulus katakan kita ingin memakai baju yang baru tanpa menanggalkan manusia yang lama. Ya, kita mau memakai baju yang baru tanpa mengganti baju yang lama. Maunya kita semuanya masuk surga. Kalau boleh dosa itu janganlah ditinggalkan. Kalau boleh perbuatan-perbuatan yang najis itu janganlah ditinggalkan. Kalau boleh segala yang kotor itu janganlah ditinggalkan. Tetapi satu hal saya sampaikan bagi kita, tidak ada yang kudus seutuhnya. Tetapi Roh Kudus akan memberikan peringatan bagi kita supaya kita meninggalkan hal-hal yang perlu kita tinggalkan, supaya kita meninggalkan hal-hal dosa yang mungkin berbicara tentang ya kekudusan. Sudah berkali-kali disampaikan dari tempat ini, Tuhan nggak bisa berkarya atas dasar-dasar yang negatif, atas dasar-dasar dosa, nggak bisa. Ya, yang menjadi penghalang antara kita dengan surga adalah dosa kita. Ya, mari kita menyadari akan pengharapan dan tujuan iman kita. Setiap hari kita belajar supaya kita dikuduskan. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, saya selalu berkata seperti ini. Kenapa sih ketika kita diselamatkan nggak terangkat aja langsung ke surga? Ya, apaan kita harus mengalami penderitaan di bumi ini? Apaan kita mengalami sakit-sakitan, malam kedinginan, siang kepanasan? Ya, firman Tuhan katakan, ketika seorang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dia selamat. Kenapa nggak langsung aja diangkat ke surga? Ya, ternyata Tuhan punya rencana kehadiran kita di muka bumi ini supaya kita menjadi tempat kerajaannya. Namanya raja harus punya teritorial, punya wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaannya di mana? Di dalam hidup kita. Makanya dikatakan tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Jangan kita kotori bait Allah ini. Yang percaya katakan amin. Yang paham, jangan kita kotori bait Allah kita ini. Ya, bait hati dan pikiran kita. Allah berhadirat. Makanya dikatakan pastikan kehidupan kita semakin hari semakin dikuduskan. Ya. Ayat yang terakhir bagi kita coba buka dulu Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai 28. Kisah 17, 26, 27 dan 28 bersama-sama kita baca 2-3 ya. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti ada. Sebab kita ini dan Allah juga. Dikatakan di sini dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Dia menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Saya renungkan ayat ini, 3 ayat ini beberapa hari ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Ternyata Tuhan menentukan batas-batas di dalam kehidupan kita. Sebab apapun seseorang, hidupnya tetap mengalami batas-batas itu. Ya,
Sehebat apapun kita di sini, kita masing-masing di sini, ketika kita punya keterbatasan itu, memang Tuhan yang menentukan. Ya. Tuhan yang menentukan batas-batas itu ada tujuannya. Ya. Semalam kami dengan Pak Sean cerita-cerita gitu ya tentang keadaan. Ya, karena saya mengerti tentang masalah uang. Ya. Yang mencetak uang Indonesia adalah kita sendiri. Ya. Kenapa nggak dicetak aja uang banyak-banyak, dibagi satu-satu dus, uang lembaran 100.000 gitu ya, bulan gereja nanti dikasih satu kardus, masing-masing satu kardus, bisa sekali. Tapi kalau itu dibuat, ya mungkin saja nanti aku ini satu gelas bisa 5 juta, dan pada akhirnya nanti kita lempar-lempar itu, jadi nggak berharga. Ya, segala sesuatu ada tujuannya, ada batasan-batasan itu. Kenapa Tuhan buat kita kepada kita keterbatasan itu? Dikatakan supaya mereka mencari Dia. Kalau kita menyadari kita punya keterbatasan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menyadari kita punya batas-batas di dalam hidup kita, jangan pernah mengeluh, jangan pernah salahkan Tuhan. Firman Tuhan katakan supaya mereka mencari Dia. Tujuan Tuhan memberikan batasan kepada kita, satu tujuannya supaya kita mencari Tuhan. Bahkan juga dikatakan dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Dalam setiap keterbatasan kita, pastikan engkau sampai menemukan Tuhan. Amin. Jangan justru mengalami keluhan-keluhan. Ya. Ketika kita menyadari ini, ya satu tujuan. Ketika engkau sakit, terbatas segala sesuatu, cari Tuhan, temukan Tuhan. Ya, saya kasih contoh. Ya, ketika saya ditawari, Pak, Bapak mau ikut tugas akhir skripsi. Oke, siap, saya katakan. Siap nggak siap? Itu saya katakan siap, berderet rincian biaya 12 juta sekian. Ya, saya datang ke kampus, kasih bantuan apa, dispensasi, saya kan hamba Tuhan, bahkan kan ada pekerjaan dan lain sebagainya. Ya kan? Jawabannya sangat tegas sekali. Gak siap, mundur aja Pak. Gak apa-apa, katanya kan. Tapi ketika saya menyadari, kenapa Tuhan buat batasan begitu? Bagi orang lain 12 juta hanya uang makan itu, ke biaya laut, hanya uang makan itu, ya kan? Mungkin hanya membeli tas dan sepasang sepatu. Tapi bagi kami itu adalah terbatas, mustahil bagiku menerobos itu. Tapi ketika saya menyadari batasan-batasan itu, saya harus mencari Tuhan, saya harus ketemu dengan Tuhan lewat biaya ini sampai saya bertemu dengan Tuhan. Bahkan juga dikatakan, ya, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan. Bukan hanya sekedar mencari, pastikan kita menemukan Tuhan. Sebagaimana Ayub, dari dulu saya hanya mendengar tentang Engkau. Saat ini lewat permasalahanku, saya melihat mataku sendiri, langsung melihat Engkau. Ayub menemukan Tuhan. Ketika kita menyadari ini, ya, jangan pernah kau komplain sama Tuhan. Jangan pernah kau komplain sama Tuhan. Ketika ada batas-batas di dalam kehidupan kita, ya, masalah kendaraan juga terbatas bagi kita. Ya, kerinduan punya mobil, tapi kan terbatas. Di dalam keterbatasan itu, cari aja Tuhan, temukan Tuhan, dan lain sebagainya. Ya, mungkin kita sering mengalami hal-hal yang terbatas. Ya, jangan cari rentenir, jangan cari pinjaman, jangan cari yang lain. Carilah Tuhan, temukan Tuhan, sampai kita mengalami perjumpaan buat muka dengan muka. Kenapa? Ayat yang ke-28 dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, di dalam Yesus kita hidup, kita bergerak, kita ada. Di dalam Tuhanlah kita hidup. Kita akan hidup di dalam keterbatasan itu. Jangan paksakan keadaan Bapak Ibu. Ya, jangan paksaan keadaan. Yang jelas, di dalam keterbatasan itu, selama kita di dalam Tuhan, kita akan mengalami kehidupan. Ada jaminan kehidupan, ada jaminan kita akan tetap ada. Kita bisa bergerak, beraktivitas di dalam Dia. Makanya miliki pengharapan dan iman tadi untuk mencari Yesus.
Biarlah kita orang yang mencari Yesus. Amin. Kita mencari Yesus. Saya temukan ini beberapa hari ini. Saya sadari bahkan kemarin saat pelayanan saya sampaikan ini. Ya, di dalam keterbatasan itu, ternyata Tuhan yang berdaulat di sana. Ya, kenapa enggak diberikan aja setiap apa yang kita minta? Tuhan, aku butuh ini, nah kasih. Tuhan, aku butuh ini, nah kasih. Tuhan, aku butuh ini, nah kasih. Suatu ketika saya menegur kawan saya, ya, dia mereka mungkin mengorganisir karena beberapa orang sakit di sana, ya, banyak bantuan. Saat banyak bantuan berhenti berdoa, berhentinya berharapnya, kan nanti ada jenderal itu, ada Sianu yang berpangkat ini dan lain sebagainya. Suatu ketika tutup semua. Saya katakan, tetap andalkan Tuhan apapun itu. Dalam kehidupan kami, kalau ada lebih dari apa yang kami butuhkan, berarti ada orang lain punya hak di sana. Dalam batas-batasan itu, tetap kami mengandalkan Tuhan. Selalu saya katakan kepada anak saya, Bapak mungkin terbatas, nah. Ada Tuhan yang tidak terbatas. Carilah Dia. Jadi oleh karena itu mari jemaat di blessing ini, baik anak-anak muda, kita orang tua, miliki pengharapan akan hidup yang kekal. Amin. Miliki pengharapan akan hidup yang kekal. Dan pastikan tujuan iman keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwamu sampai akhir hidupmu di dunia ini. Pastikan engkau memiliki keselamatan jiwa itu. Dan tunjukkan kasihmu. Orang yang memiliki pengharapan dan iman akan melanjutkan kasih itu dimanapun berada. Tidak sulit bagi kita melayani Tuhan kalau ada kasih itu, ya. Tapi kalau masih terbatas, masih perasaan kita, ya kan, mungkin tempat ini juga akan kita tinggalkan. Kalau masih terbatas perasaan kita di tempat ini, itu juga harus dimatikan perasaan itu loh Bapak Ibu Saudara, ya, harus dimatikan. Kita ini hamba, ya, hamba itu gak perlu diperhatikan, ya. Saya terus diingatkan, kita ini hamba itu gak ada hak, gak ada hak kita sesungguhnya, ya. Bahkan hak untuk hidup pun gak ada. Tapi bagian kita sebagai hamba, finishing well, lakukan dengan baik apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan miliki gairah untuk melayani, iman yang kuat, dan firman Tuhan yang terakhir ini. Dalam keterbatasan kita, mari kita mencari Tuhan. Karena di dalamnya kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ya, segala sesuatu yang di dunia ini, ya, itu hanya semu, bukan saya katakan nggak penting. Kalaupun Tuhan percayakan kita, biarlah Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya undang kita sama-sama berdiri, sama pemain musik. Mari renungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sangat penting bagi kita memiliki pengharapan dan iman di dalam Yesus Kristus. Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dia bangkit dari maut, memberikan kelahiran yang baru bagi kita. Kita dilahirkan kembali supaya kita memiliki pengharapan, yaitu hidup yang kekal, surga yang kekal. Renungkan kembali firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini. Kalau selama ini engkau punya pengharapan hanya di dunia ini, kalau selama ini engkau punya iman kepada Yesus Kristus, supaya di dunia ini engkau punya pengharapan, mari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ubahkan pengharapanmu dari dunia ini, dari dunia yang akan binasa ini, memiliki pengharapan akan surga yang kekal, akan hidup yang kekal. Karena di sana ada bagian kita, ada bagian saudara yang tidak dapat layu,
yang tidak dapat sirna, yang tidak dapat binasa di surga yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Waktu kita terbatas di dunia ini, dan kita nggak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Tetapi ketika kita mengakhiri dunia ini, tersedia bagian kita di surga sana. Yesus, Kaulah juru selamatku, Kau terang bagi gelap. Miliki iman kepada Yesus Kristus. Tujuan iman adalah keselamatan jiwamu. Yesus, Kaulah juru selamatku, aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku, aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi, ya benar ya Tuhan, terima kasih Engkau sebagai pintu bagi kami untuk sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, bahkan Engkau bukakan jalan bagi kami, jalan menuju kepada kekekalan lewat iman kami ya Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kami ketika kami menghadapi tantangan, biarlah kami tetap memiliki iman yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Satu tujuan kami Yesus Kristus, kami hidup untuk Tuhan, kami hidup untuk Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu dalam setiap keterbatasan kami. Kami bersyukur atas batas-batas hidup yang Kau berikan kepada kami. Bahkan ketika kami memiliki kelemahan-kelemahan, semuanya bukan tanpa tujuan, bukan tanpa tujuan ya Tuhan. Kami tahu kebenaran firman-Mu, tujuan-Mu supaya kami mencari Engkau, supaya kami terus sampai menemukan Engkau. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kami bisa hidup, kami bergerak dan kami ada. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami terus memiliki pengharapan kepada Engkau, memiliki iman yang kuat, bahkan kami terus mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam berbagai situasi apapun, biarlah kami terus mencari Engkau. Dalam berbagai kelemahan-kelemahan apapun, biarlah kami terus mencari Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah yang menjadi tujuan hidup kami. Karena di dalam Engkau ada jaminan kehidupan. Diberkati kami yang mendengarkan kebenaran firman ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau kuatkan iman percaya kami. Bukan hanya sekedar kami mendengar tapi melupakan, tetapi kami mendengar, melakukannya ya Tuhan, sampai kami memperoleh kehidupan yang kekal. Berkat spesial Kau berikan bagi kami yang mendengar, bahkan yang mengalami sakit penyakit, biarlah mengalami kesembuhan, yang lemah mendapatkan kekuatan. Bahkan juga ya Tuhan, Tuhan tolong kami dalam setiap persoalan-persoalan hidup kami, dalam setiap permasalahan-permasalahan hidup kami, dalam setiap ya Tuhan fase-fase kehidupan kami, secara khusus hamba-Mu
Berdoa buat anak-anak kami yang Kau percayakan bagi kami. Tuhan Yesus, sebagai generasi kami merindukan generasi kami ini, anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cinta akan Yesus Kristus, generasi yang kuat di dalam iman mereka ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup mereka. Jangan sampai mereka gugur di dalam iman percaya mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sebagai pelajar, sebagai siswa, berkati anak-anak kami, berikan kepintaran, kecerdasan, bahkan juga ya Tuhan roh yang kreatif buat anak-anak kami ya Tuhan Yesus. Berkati masa depan mereka, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Itulah menjadi bagian daripada anak-anak kami ya Tuhan Yesus. Tolong kami sebagai orang tua, berikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk membimbing, mengarahkan anak-anak kami, terlebih membimbing anak-anak kami di jalannya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menyekolahkan anak-anak kami. Oleh karena itu berkati kami sebagai orang tua secara finansial, supaya kami bisa ya Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Bahkan keluarga lepas keluarga Tuhan berkati, rumah tangga lepas rumah tangga berkati ya Tuhan. Apapun persoalan mereka Tuhan tolong, bahkan juga pergumulan mereka, berikan jalan keluar buat mereka ya Tuhan. Yang mengalami persoalan rumah tangga Tuhan tolong, yang mengalami persoalan ekonomi Tuhan tolong, bahkan yang mengalami persoalan-persoalan dalam ya Tuhan pekerjaan, usaha Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, materaikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati lewat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kedua kalinya. Persiapkan persembahan terlebih dahulu. Jadi yang di tengah ini adalah persembahan janji iman untuk hari kenaikan. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pada siang hari Tuhan. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Kami sudah terima apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada firman-Mu ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan terbaik buat bagi-Mu Tuhan untuk kedua kalinya. Berkatilah persembahan ini Tuhan. Tuhan lipat gandakan 20, 60 sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita kalau pujian kita, sebab Tuhan dia baik.
Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Pengumuman buat sepanjang minggu ini, karena Bapak dan Ibu Gembala kita pelayanan di 24. Jadi hari Selasa ibadah di tempat Kamis di Depok Harapan, dan hari Kamis ibadah doa buat tuan rumah Ibu Chandra. Hari Sabtu ibadah seperti biasa buat kaum muda. Mari yang merasa remaja, merasa kaum muda, yang kau tidak bekerja banting tulang buat keluarga, orang tua yang banting tulang bekerja untukmu, datang beribadah kepada Tuhan, karena ibadah itu adalah mengandung janji. Baik, hanya itu aja pengumuman sepekannya. Saya ucapkan terima kasih. Haleluya. Baiklah, tiba saatnya kita menutup ibadah kita. Mari kita kalau pujian kita. Terima kasih. Doa penutup kami serahkan pada hamba-Nya. Sebagaimana Allah menyertai Yusuf, sehingga Yusuf selalu berhasil dalam setiap pekerjaannya, demikian juga Allah menyertai engkau, sehingga apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Sebagaimana Allah menyertai Daud, sehingga kemanapun Daud melangkah, keberhasilan dan keberuntungan mengikutinya. Demikian juga Allah menyertai engkau, sehingga kemanapun engkau melangkah, keberhasilan dan keberuntungan yang mengikuti engkau. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah hidup rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaan bisnismu, diberkatilah masa depan anak-anakmu. Oleh karena itu pulanglah, bawalah segala berkat yang terbaik yang daripada Allah, yang dicurahkan melalui putranya tunggal Yesus Kristus, serta melalui persekutuan kuat kuasa daripada Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih.